Hanya dalam 27 langkah, Magnus Carlsen mengalahkan Grandmaster asal Slovakia, Viktor Gazic. Di game ini, Magnus sebagai putih memulai dengan D4, dibalas kuda F6, C4, dan E6. Langkah ini adalah langkah persiapan menunggu jika kuda ke petak C3, maka akan terjadi Nimzo Indian Defense. Namun demikian, Magnus Carlsen lebih memilih untuk mengimbangkan kuda F3, memberikan pilihan kepada hitam untuk bermain Hindia Mentri atau Hindia Bogo. Ternyata, Viktor Gazic langsung memainkan gajah B4 skak. Inilah yang disebut dengan Bogo Indian Defense. Menghadapi skak ini, Magnus mengimbangkan kuda B ke petak D2 untuk menutup skak. Setelah itu B6, persiapan fianchetto oleh hitam. Magnus mengusir gajah dan gajah rupanya tidak kembali. Gajah makan kuda. Dan di posisi ini, Magnus punya 3 pilihan. Mengambil gajah dengan kuda, dengan gajah, atau dengan menteri. Di game ini, Magnus memilih untuk mengambil dengan kuda. Setelah itu gajah fianchetto langsung memberikan tekanan pada pion G2, dibalas dengan E3, persiapan untuk mengeluarkan gajah petak terang. Kemudian hitam langsung rokade untuk mengamankan rajanya. Di posisi ini, Magnus kemudian mengeluarkan gajah ke petak E3. Magnus Carlsen dengan sengaja membiarkan pion G diambil oleh hitam. Menurut engine Stockfish, gajah makan pion G2 adalah langkah terbaik. Namun di posisi ini, Viktor Gazic tidak tertarik untuk mengambil pion G2 karena hal itu akan membuat benteng putih aktif dan menekan melalui lajur G. Oleh karena itu, Viktor Gazic lebih memilih untuk mendorong D5, tantangan pada pion C. Putih langsung rokade untuk mengamankan raja, pion makan pion, dan kuda makan pion. Selanjutnya, menteri ke D5, ancaman skakmat. Magnus Carlsen tentu saja melihat hal ini dan dia memilih untuk mendorong F3, mematahkan terjadinya potensi skakmat. Kemudian benteng ke petak D8, sebuah shadowing yang sangat berbahaya bagi menteri. Magnus Carlsen terlebih dahulu menarik mundur gajah ke petak E2 dan dibalas dengan kuda C6. Kemudian menteri menghindar ke petak C2. Sebuah shadowing adalah senjata yang sangat berbahaya karena jika dibiarkan berlarut-larut maka kombinasi seringkali terjadi. Oleh karena itu, kita harus segera menghindari shadowing. Dengan langkah ini, selain menghindarkan menteri dari ancaman shadowing, juga memberikan ruang pengembangan bagi benteng ke petak D1. Kemudian Viktor Gazic mengaktifkan benteng A ke petak C8 dan dibalas dengan B3, persiapan untuk menjaga kuda. Hal ini juga membuka ruang agar gajah petak gelap putih bisa untuk berkembang. Setelah itu B5 mengusir kuda, kuda mundur ke petak B2, lalu E5, tantangan pada pion D. Magnus Carlsen merespon hal ini dengan pengembangan kuda ke petak D3. Setelah itu E4 menyerang kuda dan kuda lari ke petak C5 sekaligus menyerang gajah hitam. Di posisi ini, Grandmaster Slovakia Viktor Gazic seperti kerasukan Mikhail Tal dan dia lupa bahwa lawannya adalah Magnus Carlsen, pecatur terbaik sepanjang masa. Gazic memilih untuk mengorbankan kudanya. Ini langsung dibalas dengan pion makan kuda, lalu menteri makan pion, skak dan menyerang benteng. Raja selanjutnya lari ke petak H1. Di posisi ini, Viktor Gazic menyadari bahwa pengorbanannya adalah pengorbanan yang tidak tepat. Dia tidak berani untuk mengambil benteng putih. Karena jika menteri makan benteng, ini akan dibalas dengan kuda makan gajah menyerang benteng. Setelah benteng lari ke petak D7 misalnya, kuda kembali ke petak C5, kembali mengancam benteng. Dan setelah benteng lari ke petak E7, gajah B2 membuat menteri hitam menjadi pasif dalam pertempuran. Menteri bisa lari ke petak A2, tetapi kemudian pion akan makan pion. Perwira yang tidak aktif dan kalah kualitas akan membuat hitam kalah dengan mudah. Apalagi
jika lawannya adalah Magnus Carlsen. Kita kembali pada game sesungguhnya. Di posisi ini, Gazik memilih untuk pion makan pion, kemudian pion makan pion. Di posisi ini, langkah terbaik bagi hitam adalah gajah makan pion. Dan setelah gajah makan gajah, menteri makan benteng. Ini akan membuat hitam mengurangi keunggulan putih. Akan tetapi, di game sesungguhnya, Viktor Gazik memilih untuk menyelamatkan gajah. Langkah terbaik di posisi ini menurut engine Stockfish adalah benteng ke petak A2. Namun demikian, Magnus Carlsen lebih memilih untuk memainkan gajah G5 yang langsung mempining kuda. Ini langsung dibalas dengan gajah D5, menyerang kuda dan juga gajah. Gajah ditukar dengan kuda, menteri makan gajah, dan kemudian kuda mundur menyerang menteri. Menteri menyingkir ke petak F4 sekaligus memberikan tekanan pada pion H. Ini dibalas dengan menteri mundur ke petak C1. Magnus Carlsen langsung memainkan teknik penyederhanaan. Jika kita unggul perwira, maka sederhanakan permainan. Gazik membalas dengan menteri H4, kemudian benteng G1, sebuah serangan yang sangat berbahaya pada lajur G yang telah semi terbuka. Di posisi ini, Gazik memainkan benteng E5, kemudian menteri C3, menyerang benteng, dan sekaligus menyerang pion G7. Jika benteng menghindar, skakmat akan terjadi. Oleh karena itu, benteng E ke petak C8 dan Magnus kemudian memilih untuk mengambil pion menyerang benteng. Tentu saja jika benteng makan gajah, maka menteri makan pion G7 skakmat. Oleh karena itu, serangan ini harus diantisipasi dengan benar. Hitam kemudian memilih mengangkat benteng ke petak E7, tetapi setelah benteng A ke petak D1, Viktor Gazik langsung menyerah. Langkah ini mengancam skakmat backrank mate. Jika putih memainkan langkah yang tidak tepat, seperti misalnya mengusir gajah, maka benteng akan melakukan skak. Dan setelah benteng menutup, benteng makan benteng, benteng harus makan benteng, dan menteri makan pion, skakmat. Langkah terbaik yang bisa dimainkan oleh hitam pada posisi ini adalah G6. Namun setelah benteng D8, ancaman pada gajah dan juga raja. Tentu saja jika raja lari, maka gajah akan disikat. Dan jika benteng menutup, maka benteng makan gajah. Setelah benteng makan benteng, menteri makan benteng. Putih unggul 2 perwira. Akurasi Magnus Carlsen di game ini mencapai 94,8%. Kesalahan terbesar Viktor Gazik pada game ini adalah dia membuat kombinasi melawan pecatur terkuat sepanjang masa. Jika ini adalah pengalaman pertama Anda di channel ini, segera tekan tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Salam Games Unasonos.